Ketika kita hidup dengan Islam, hidup dengan Quran, mestinya hidup kita menjadi selaras dengan sesama manusia, terutama sesama muslim. Jangan sampai hidup kita diwarnai dengan pertikaian. Sadarilah bahwa semua orang yang ada di media sosial adalah orang-orang nyata, adalah orang-orang yang ada di dunia nyata. Mereka hidup seperti kita. Media sosial ini bukan maya, tapi sesungguhnya halnya media di dalam dunia nyata sebetulnya. Itulah yang mesti kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam era digital ini, di era media sosial, kita sering disuguhi hal-hal yang tidak mengenakan di media sosial. Bahkan kita kadang menjadi pelakunya. Apa itu? Kata-kata kebencian, kata-kata kasar, kata-kata menghina, berseliweran di media sosial. Bahkan tidak jarang pula hoax atau berita bohong disebarkan di media sosial. Itulah sebagian perilaku kita hari ini ketika kita berinteraksi di media sosial. Kenapa itu bisa terjadi? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang apa yang terjadi di dunia nyata dengan dunia maya itu bisa berbeda. Di dunia nyata kadang kita berbaik-baik dengan orang lain, kita menjaga perkataan kita juga menjaga apa yang keluar dari lisan kita dan juga perilaku kita. Tapi ketika di media sosial tiba-tiba sebagian dari kita berubah sikap kita, berubah wujud kita menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang senang menghina, menjadi orang yang hobinya menebar kebohongan. Apa akibat dari itu semua? Akibat dari itu semua adalah terjadilah permusuhan di media sosial. Terjadilah saling tikam-menikam, saling pertikaian di dalam media sosial sehingga menyebabkan keretakan dalam hubungan persaudaraan utama yang antar sesama umat Islam. Dan hal ini tentu saja sangat berbahaya. Ini kemudian menjadikan media sosial menjadi kontraproduktif di dalam kehidupan kita. Padahal tujuan awalnya adanya media sosial adalah menjadi media, menjadi medium perantara dalam kita membina hubungan sosial sesuai dengan namanya, media sosial. Namun mengapa perilaku sebagian kita justru membalikan itu, justru membuat media yang tadinya untuk bersosial malah menjadi media perpecahan, malah menjadi media pertikaian, malah menjadi media untuk saling hujat, saling menyerang dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hidup dengan Islam, hidup dengan Quran, mestinya hidup kita menjadi selaras dengan sesama manusia, terutama sesama muslim. Jangan sampai hidup kita diwarnai dengan pertikaian, perpecahan antar sesama orang-orang yang bersaudara, antar sesama orang-orang yang seakidah, sesama muslim. Jangan sampai seperti itu. Barangkali yang menjadi penyebab itu adalah karena dunia maya itu kita tidak langsung bertemu dengan manusia. Dunia maya itu kita tidak bertatap muka dengan mereka, kita tidak membaca ekspresi mereka, kita tidak mendapatkan langsung reaksi dari mereka. Sementara di dunia nyata kita langsung berhadapan dengan reaksi, kita langsung berhadapan dengan kemarahan orang, kita bertatapan mata dengan mereka. Maka hal-hal yang paling awal di dalam kita berinteraksi dengan media sosial agar kita bisa mengerem perilaku-perilaku yang buruk seperti itu adalah sadarilah bahwa semua orang yang ada di media sosial adalah orang-orang nyata, adalah orang-orang yang ada di dunia nyata. Mereka hidup seperti kita, mereka punya pikiran, mereka punya hati seperti kita, mereka punya kehidupan seperti kita. Maka ketika kita mengucapkan apapun di media sosial, kita mengetik apapun di media sosial, kita mengirimkan, memposting apapun di media sosial, maka sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang eksis. Ketika kita misalnya melontarkan ucapan kasar, itu sama saja di dunia nyata kita melontarkan ucapan kasar. Ketika kita misalnya menghina di media sosial, itu sama saja dengan kita menghina di dunia nyata. Itu yang harus kita pahami lebih dulu, bahwa media sosial ini bukan maya, tapi sesungguhnya halnya media di dalam dunia nyata sebetulnya. Itulah yang mesti kita pahami. Karena itu kita harus mengerem perilaku kita. Dan berikutnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita bermedia sosial juga kita harus menyadari bahwa malaikat itu tidak berhenti mencatat.
Bukan berarti kalau di dunia nyata malaikat mencatat perilaku kita dan perbuatan kita juga ucapan kita. Adapun di media sosial malaikat tidak mencatat perbuatan dan ucapan kita. Dan ini salah besar. Karena malaikat selalu mencatat apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk melakukan itu sebagai catatan yang akan dibuka nanti di hari kiamat dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditanya apa yang kamu ucapkan dengan mulutmu. Apa yang akan ditanya, apa yang kamu ketik dengan jempolmu itu, dengan tanganmu itu. Apa yang kamu ucapkan, kamu posting, kamu sampaikan di media sosial, itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap berita bohong yang menipu manusia, yang memicu hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat karena berita bohong itu pun akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Maka kalau kita bicara etika dan adab dalam bermedia sosial, maka kita bicara sejauh mana ketakwaan kita bawa ke dalam kehidupan di media sosial. Sejauh mana kita ingat akhirat, kita ingat bahwa kita akan ditanya di pengadilan Allah, itu pun dibawa di kehidupan kita di media sosial. Jadi pemberian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak, adab, itu bukan hanya ketika kita berhadapan dengan orang lain di dunia nyata. Akhlak dan adab harus juga ada di media sosial. Memang saat ini kita menghadapi fakta yang menyedihkan bahwa media sosial menjadi terkesan media yang bebas sebebas-bebasnya. Menjadi media yang nir-akhlak. Seolah-olah kalau bicara akhlak itu bukan di sini tempatnya. Seolah-olah kalau bicara akhlak di masjid saja. Kalau bicara adab di pesantren saja. Nah, ini salah besar. Dalam kita bermuamalah dengan sesama manusia, akhlak dan adab ini harus kita bawa, termasuk di media sosial. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua media, semua hal yang ada di dunia yang sifatnya boleh dan mubah itu ada dua mata pisau. Apakah bisa dibawa ke arah yang positif atau dibawa ke arah yang negatif. Semuanya tergantung manusia yang melaksanakannya, manusia yang menggunakannya. Semua itu hanya teknologi, semua itu netral, tergantung bagaimana kita mengarahkannya. Karena itu pemirsa sekalian, kalau sebagian kita saat ini menyalahgunakan media sosial untuk keburukan, untuk menebar penipuan, berita bohong, kebencian, perpecahan dan sebagainya, maka mulai dari kita ini, pemirsa sekalian, mulai dari semua yang menyimak video ini, mari kita jadikan media sosial sebagai media kebaikan, sebagai sarana untuk kebaikan. Mari kita isi media sosial ini dengan pesan-pesan kebaikan, ajakan untuk beramal soleh, ajakan untuk beribadah. Menjadi media untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati, memberikan wasiat, tausiah baik dalam kesabaran maupun dalam kebenaran. Bukankah kita ingin tercipta masyarakat yang rukun, aman, damai, tentram, masyarakat yang soleh, masyarakat yang taat kepada Allah, masyarakat yang menjadikan Allah sebagai pusat segalanya. Bukankah kita yang menjadikan masyarakat seperti itu? Nah, media sosial menjadi salah satu media ke arah hal tersebut. Mari kita jadikan media sosial sebagai media kebaikan mulai dari sekarang, mulai dari saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.